Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, al-ikhwah wal akhwat, a'azzakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita membahas kitab Manhajus Salikin wa Tawdih al-Fiqhi fid Din karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahmatullah taala alaih. Kita masih berada di dalam bab sujudus sahwi wa tilawati wa syukri. Bab terkait dengan pembahasan seputar sujud sahwi, demikian pula sujud tilawah dan juga sujud syukur. Telah berlalu kepada kita pembahasan terkait dengan sujud sahwi, terkait dengan hukumnya, demikian pula apa yang harus dilakukan dan kaifiat cara melakukannya. Ini sudah kita bahas di pertemuan pembahasan di pekan kemarin. Sekarang di malam ini kita melanjutkan pembahasan tentang sujud tilawah dan juga sujud syukur. Sujud tilawah dan sujud syukur. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azakumullah. Yang pertama kita bahas adalah pembahasan sujud tilawah. Namun telah berlalu kepada kita pembahasan sujud sahwi, tilawah dan juga sujud syukur. Itu sujud yang dilakukan karena sebab tertentu. Ada sebab yang terjadi, maka seorang melakukan sujud di situ. Kalau sujud sahwi sesuai dengan namanya, sahwi berasal dari kata sahwun, artinya lupa. Ya, artinya lupa. Maka berarti sujud sahwi itu tidak dilakukan kecuali kalau ada kelupaan saja. Demikian pula sujud tilawah dan sujud syukur. Maka sujud tilawah itu adalah sujud yang disebabkan karena seorang membaca atau dia mendengar ayat-ayat sajadah, ayat-ayat yang memang diperintahkan untuk sujud yang terdapat di dalam Al-Quran. Ini disebut dengan sujud tilawah. Ketika seorang mendengar orang lain membaca sujud sajadah atau dia sendiri yang membaca. Atau dia sendiri yang membaca. Dan sujud tilawah ini adalah sujud yang sangat memiliki keutamaan yang sangat besar. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam Sahih Muslim dari sahabat Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi, atau dikenal dengan masyhur penyebutan nama Abu Hurairah. Kata beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Kata Abu Hurairah, Nabi bersabda, "Idza qara'a ibnu Adam atau idza qara'a ibnu Adam as-sajada fasajada i'tazala syaitan yabki yaqulu wailah." Kata Nabi SAW, idza qara'a ibnu Adam, apabila anak cucu Adam membaca as-sajadah, membaca sebuah ayat yang di dalamnya ada perintah untuk bersujud, ayat sajadah, fasajada, kemudian dia sujud, dia baca ayat sajadah, kemudian dia sujud, i'tazala syaitan yabki, maka syaitan akan pergi sambil menangis. Wa yaqul, dan syaitan berucap, wailah, betapa celakanya aku. Kemudian syaitan mengatakan, umira ibnu Adam bis sujud fasajada falahul jannah. Sungguh anak cucu Adam diperintahkan untuk bersujud, kemudian mereka sujud, baginya surga.
Wa umirtu bis sujud fa abaitu waliyan nar. Sementara aku diperintahkan juga untuk sujud tapi aku tidak mau, fa abaitu, aku enggan. Waliyan nar, maka aku berhak untuk mendapatkan neraka. Oleh karena itu di sini anjuran betul-betul pensyariatan untuk sujud tilawah ketika kita mendengarkan ayat sajadah. Apakah seorang imam yang mengimami makmumnya ketika sholat, atau ketika seorang membaca Al-Quran, atau ketika seorang yang mendengarkan orang yang sedang baca Al-Quran membaca ayat sajadah tadi, maka dia sujud, syaitan pergi dan menangis. Syaitan pergi dan menangis. Ini keutamaan yang disebutkan oleh para ulama dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita bahas di pembahasan sujud tilawah yang mesti kita ketahui terkait dengan hukumnya. Terkait dengan hukumnya. Bahwa sujud tilawah itu hukumnya adalah sunnah. Sujud tilawah hukumnya adalah sunnah. Tidak sampai pada jenjang wajib. Kalau kemarin sujud sahwi, ini silang pendapat di kalangan ulama. Ada yang mengatakan wajib terkait dengan dalil perintah dari Nabi, siapa yang lupa di dalam salatnya fal yasjud sajadatain, hendaknya dia sujud 2 kali sujud. Ini perintah. Ada yang mengatakan sujud sahwi itu tidak sampai pada batasan wajib. Tetapi sujud tilawah maka hukumnya adalah sunnah. Hukumnya adalah sunnah. Namun ijma' ulama bahwa itu disyariatkan. Tapi pensyariatannya tidak sampai pada batasan kewajiban. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin a'azzakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya pernah sujud untuk sebuah sujud yang ketika beliau mendapati ayat sajadah, maka beliau bersujud, dan disebutkan oleh para sahabat ketika beliau sujud, kami pun ikut sujud saat itu. Kami juga ikut sujud sampai ya salah satu di antara kami atau orang-orang yang ada di antara kami kesulitan untuk sujud, kesusahan untuk memposisikan dahi mereka untuk menggapai sujud saking banyaknya orang-orang yang sujud saat itu. Ini ma'asyiral muslimin a'azakumullah terkait dengan hukum sujud tilawah. Yaitu hukumnya adalah sesuatu yang masnun atau sesuatu yang mandub, sesuatu yang disyariatkan tapi hukumnya hanya sebatas sunnah saja. Terkait dengan kaifiatnya, bagaimana tata cara sujud tilawah, maka sujud tilawah itu sama dengan sujud-sujud yang lainnya, ya, seperti sujud ketika seorang melakukan sujud di dalam sholat. Gerakannya sama, sesuatu yang tersentuh juga sama, ada 7 bagian, dahi sekaligus dengan hidung, itu dihitung 1, telapak tangan kanan ini, kemudian kiri, dihitung 1, 2, dengan dahi tadi dengan hidung berarti sudah 3, kemudian lutut kanan, lutut kiri, 4, 5, kemudian 6 dan 7, ujung jari kaki kanan dan ujung jari kaki kiri, itu semuanya 7, seperti sujud biasa. Hanya saja ketika sujud tilawah itu hanya dilakukan 1 kali saja. Kalau sujud sahwi berapa? Nabi mengatakan fal yasjud sajadatain, sujud 2 kali. Tapi sujud tilawah itu hanya 1 kali saja. Sujud tilawah hanya dilakukan 1 kali saja. Dan itu dilakukan kapan? Ketika membaca ayat sajadah atau mendengarkan orang yang membaca ayat sajadah, ya, atau imam yang dia membaca ayat sajadah, maka dia sujud diikuti oleh makmumnya saat itu. Ini ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Terkait dengan bacaan sujud tilawah, ada beberapa pendapat di kalangan para ulama. Ada yang menyebutkan bahwa hendaknya dia membaca subhana rabbiyal a'la sebagaimana doa bacaan sujud. Demikian pula disebutkan bahwa mereka membaca doa sujud yang lain, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Ya. Hanya saja ma'asyiral muslimin a'azzakumullah, di dalam permasalahan sujud tilawah ini, ya, sebagian ulama berpendapat bahwa dia tidak membaca apa-apa. Dia tidak membaca apa-apa karena Nabi SAW hanya sujud dan tidak disebutkan bahwa beliau membaca sesuatu. Nah, ini sesuatu yang dijelaskan oleh para ulama terkait dengan sujud tilawah. Kemudian mesti kita ketahui, ya, terkait dengan sujud tilawah ini, apakah ketika kita di dalam sholat turun untuk sujud tilawah ketika membaca ayat sajadah, ya, atau makmum yang mendengarkan imam baca ayat sajadah kemudian sujud, apakah mereka sujud dengan bertakbir atau tidak?
Nah, ini yang sering ya menjadi sesuatu yang membingungkan terkadang. Apakah ketika kita mendapati sujud ayat sajadah itu kita bertakbir untuk turun, Allahu Akbar, kemudian kita sujud, kemudian naik? Ini sesuatu yang merupakan silang pendapat di kalangan ulama. Sebagian ulama mengatakan bahwa seorang tidak perlu untuk membaca takbir. Tidak perlu untuk membaca takbir. Jadi ketika dia mendapati, maka dia langsung turun. Misalnya contoh diantara ya ayat yang diperintahkan untuk sujud, ayat sajadah, yaitu Quran surah An-Najm, surah yang paling terakhir. Tadi kita baca salat maghrib ya. Fasjudu lillahi wa'budu. Itu akhir ayat surah An-Najm. Fasjudu lillahi wa'budu. Itu salah satu tempat yang diperintahkan untuk sujud tilawah di situ. Maka ketika dia mendapati ayat itu, kalau dia mau melakukan sujud tilawah, maka pendapat pertama mengatakan dia takbir, Allahu Akbar. Tapi takbirnya bukan takbir untuk ruku, tapi takbirnya takbir untuk turun. Kemudian dia sujud, hanya sekedar sujud, atau kalau dia membaca doa seperti doa sujud, apakah subhan rabbiyal a'la, atau dia membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, atau dia tidak baca sama sekali juga tidak masalah. Intinya dia sujud, kemudian dia naik. Ketika naik juga Allahu Akbar, naik. Jadi ketika turun Allahu Akbar, turun. Kemudian ketika naik juga Allahu Akbar. Nah, ini cara yang pertama. Kemudian boleh juga bagi mereka untuk langsung turun, ya, langsung turun, tidak ada takbir. Jadi fasjudu lillahi wa'budu, langsung turun sujud, kemudian naik juga tidak bilang Allahu Akbar juga. Jadi tidak Allahu Akbar turun, tidak Allahu Akbar naik. Jadi mereka langsung turun dan naik. Ini dua-duanya kita lihat ya di tengah-tengah masyarakat. Kalau kita melihat dari amal-amal masyarakat, ada yang mereka bertakbir, para imam itu, ada yang tidak bertakbir untuk turun. Yang mana yang kita lakukan? Kalau dari zahir hadis Nabi SAW, pendapat ulama-ulama yang mengatakan takbir, itu berdasarkan hadis Nabi SAW. Di antara para ulama mengatakan bahwa Rasulullah itu ketika beliau naik ataupun turun di dalam sholat, ketika beliau naik, ketika beliau turun, kabbara, beliau selalu bertakbir. Jadi kalau untuk naik, untuk turun beliau bertakbir Allahu Akbar, naik juga takbir. Oleh karena itu kata para ulama, maka di situ bertakbir. Maka di situ bertakbir. Ini pendapat yang disebutkan oleh para ulama. Jadi kalau kita dapati hal-hal yang seperti ini sesuatu yang menjadi ranah silang pendapat di kalangan para ulama, dan kita boleh memilih yang mana mau kita amalkan. Apakah kita bertakbir atau tidak? Silahkan, insyaallah dua-duanya itu pendapat yang merupakan pendapat yang dikuatkan oleh para ulama. Baik, ini ma'asyiral muslimin azakumullah. Hanya yang menjadi polemik itu terkait dengan jamaah wanita ya. Jamaah wanita yang susah itu ketika kita berada di sebuah masjid yang kita nggak biasa sholat di situ. Ya, kita nggak biasa sholat di situ. Kalau memang masjidnya itu masjid yang memang kita selalu sholat di situ dan imamnya itu terus, kemudian jamaahnya pun tahu setiap ada ayat sajadah imamnya sujud, maka ini gampang, perempuan tidak mudah untuk tertipu. Tetapi pada masjid-masjid yang imamnya gonta-ganti, ada imam yang sujud ketika dapat ayat sajadah, ada yang tidak sujud. Nah, ini yang sulit ya. Karena ketika imam itu takbir, kalau dia nggak takbir cuma sekedar turun dan sujud, kemudian naik membaca ayat, itu mudah karena wanita pasti menunggu. Tapi kalau imamnya takbir, Allahu Akbar, dikiranya turun ruku, padahal imamnya turun untuk sujud tilawah. Ya, di sini imam harus mengetahui tentang hal yang seperti ini. Karena jangan sampai ada jamaah wanita yang akhirnya sholatnya itu menjadi kacau tentang permasalahan ini. Baik, ini ma'asyiral muslimin a'azakumullah. Dan tidak apa-apa ya untuk diumumkan. Tidak ada pensyariatan harus diumumkan. Kalau imam mau baca sujud sajadah, misalnya dia mau imam, dia umumkan dulu. Tidak ada syariat perintah harus diumumkan. Nanti saya akan sujud sajadah kalau saya baca, saya akan sujud tilawah kalau saya baca ayat sajadah di dalam surat ini misalnya. Nanti makmum semuanya ikuti saya misalnya. Boleh kalau dia kasih. Tapi kalau dia tidak bilang pun tidak apa-apa. Tidak ada perintah untuk harus ada instruksi dari imam. Tidak. Tapi andai kata dia memberitahu, maka tidak apa-apa sebagai bentuk pengajaran kepada makmum supaya imam itu tahu, makmum itu tahu
terkait dengan syariat yang ada di dalam Islam, yaitu sujud sajadah. Baik, ini ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Kemudian berikutnya pembahasan yang mesti kita ketahui terkait dengan sujud tilawah, yaitu ayat-ayat yang menjadi tempat seorang itu melakukan sujud tilawah, ayat-ayat sajadah. Nah, ini ma'asyiral muslimin a'azzakumullah, ada beberapa pendapat di kalangan para ulama terkait dengan surat apa-apa saja dan di ayat mana saja sujud tilawah itu dilakukan, ya. Sebagian ulama ada yang menyimpulkan banyak, sampai belasan, bahkan sampai belasan tempat, ya. Di antara para ulama yang lain, mereka berpendapat bahwa yang kuat dari hadis-hadis yang datang dari Nabi SAW itu hanya pada 4 tempat saja. Hanya pada 4 tempat saja. Adapun ulama yang menyebutkan hanya 4 yang kuat, ya, ini pendapat yang banyak dikuatkan oleh ustaz-ustaz kita pada saat ini. Demikian pula para ulama yang ada di negeri Yaman, ya, kebanyakannya mereka menguatkan hanya 4 tempat saja. Hanya pada 4 tempat saja yang masyhur. Yang pertama yaitu dalam surah Shad. Surah Shad ayat ke 24. Afwan, surat Shad ayat ke-24. Nah, ini maka di sini seorang sujud. Kemudian surah An-Najm ayat 62 atau ayat paling terakhir, ya. Fasjudu lillahi wa'budu tadi. Jadi kalau misalnya dia itu ayat terakhir, bagaimana caranya? Kalau dia ayatnya ayat yang bersambung, bukan ayat terakhir, ayat di tengah, maka ketika ayat sajadah itu turun kita sujud, kemudian naik, maka lanjut ayat berikutnya. Kan seperti itu. Baru nanti kalau kita mau ruku, ya takbir untuk ruku. Tapi kalau itu adalah penghujung surat, seperti surah An-Najm ini, fasjudu lillahi wa'budu, itu kan ayat terakhir, ayat yang paling ujung sudah. Bagaimana caranya? Ya turun sujud, setelah itu naik, kita boleh, ya, menyambung surat setelah surah An-Najm. Jadi dia boleh menyambung surat yang setelahnya, atau dia boleh memilih surat yang lain. Fasjudu lillahi wa'budu, turun, sujud, naik, baru baca surat lain. Boleh dia baca surah pendek, misalnya qul huwallahu ahad atau inna a'tainakal kautsar, dia boleh memilih. Baik, ini ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Kemudian berikutnya, yang ketiga dari tempat yang disepakati oleh para ulama, yaitu surah Al-Insyiqaq ayat ke-21. Surah Al-Insyiqaq ini juga ini, ya, juz 30, ada ayat sajadah di situ. Ayat yang diperintahkan untuk sujud tilawah di situ. Yang keempat surah Al-Alaq. Surah Al-Alaq yaitu ayat yang paling terakhir. Surah Al-Alaq ayat yang paling terakhir. Misalnya di ayat yang terakhir itu kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Kalau di Al-Qur'an itu mudah, ya. Kalau kita punya Quran Madinah, biasanya di situ ada tanda-tanda seperti gambar masjid. Ya, itu ditandai adalah ayat sajadah. Tanda sebagai ayat sajadah. Kalau lihat mushaf itu kita lihat ada seperti tanda masjid. Itu perintah untuk sujud tilawah. Baik, ini ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Kita baca dari pembahasan yang disebutkan oleh Syekh. Kata beliau di poin ke-120 di halaman 88 dari buku Ad-Dalil ala Manhajis Salikin cetakan dari Ibnul Jauzi. Kata beliau, wa yusannu sujudut tilawati lil qari'i wal mustami'i fi sholati wa kharijiha. Kata beliau, wa yusannu, dan disunnahkan. Ini jelas, ya, bahwa hukumnya adalah sunnah, tidak sampai hukum wajib, karena sunnah dan wajib itu berbeda. Sunnah definisinya ma yuthabu fa'ilu wa lam yu'aqab tarikuh, yang melakukan berpahala, yang meninggalkan tidak berdosa. Tapi kalau wajib, ma yusabu fa'ilu wa yu'aqab tarikuh, orang yang melakukan berpahala, meninggalkan dosa dia. Ini wajib. Tapi sujud tilawah ini hukumnya adalah sunnah saja. Hukumnya adalah sunnah. Wa yusannu, dan disunnahkan sujud tilawah. Sujud tilawah. Disunnahkan sujud tilawah. Bagi siapa? Lil qari. Yang pertama bagi orang yang membaca. Membaca di sini umum, apakah membaca dalam salat atau membaca di luar salat. Membaca Quran sedang duduk misalnya, ya. Demikian pula wal mustami'. Orang yang mustami'. Mustami' itu orang yang mendengar. Orang yang mendengar, hanya sekedar mendengar. Ada orang ngaji di samping dia, kemudian dia mendengar, maka boleh dia sujud. Walaupun orang yang membaca itu tidak sujud, boleh bagi dia untuk sujud.
Ya. Karena pensyariatannya ini bukan hanya bagi orang yang membaca, tapi orang yang mendengar juga. Kalau orang yang membaca itu sujud, bagus. Tapi kalau dia tidak sujud, yang mendengar pun boleh untuk sujud, walaupun yang membaca tidak sujud. Tapi kalau dalam sholat, ini sudah menjadi ketetapan bahwa kita harus ikut imam. Kalau imam sujud, maka sujud kita. Jangan nggak sujud. Innama ju'ilal imam liyu'tamma bih. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Tapi kalau imam tidak sujud, jangan kita sujud. Ya, imam tidak sujud, kita sujud. Ini menyelisih imam. Jangan berdalil, ini kan disyariatkan. Imamnya itu tidak pernah sujud. Dia tidak sujud, itu hak dia imam. Nanti kalau kita mau sujud, kita jadi imam. Baru kita sujud. Demikian pula ma'asyiral muslimin a'azzakumullah, kata Syekh di sini, fis salati wa kharijiha. Baik di dalam salat ataupun di luar salat. Fis salah artinya di dalam salat, wa kharijiha dan di luar salat. Di dalam salat atau di luar salat. Ini seorang boleh untuk melakukan sujud tilawah di sini. Dan ini sesuatu yang sangat dianjurkan. Nah, ini ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Kemudian berikutnya kita masuk di pembahasan berikutnya, yaitu terkait dengan permasalahan sujud syukur. Terkait dengan permasalahan sujud syukur. Kata beliau di sini di poin ke-121, wa kadzalika idza tajaddadat lahu ni'matun aw indafa'at anhu niqmatun sajadallahi syukran. Kata beliau di poin ke-121, wa kadzalika idza tajaddadat lahu ni'mah. Demikian pula kalau dia mendapati nikmat, seorang dapat nikmat. Tahu nikmat ya? Sesuatu yang menyenangkan jiwa, sesuatu yang bisa menjadikan hamba itu bahagia, itu nikmat namanya. Demikian pula kalau dia mendapati nikmat. Tapi lihat kalimatnya Syekh di sini, tajaddadat lahu ni'mah. Demikian pula apabila dia mendapati tajaddadat, mendapati ziyadatun ni'mah, tambahan nikmat. Bukan sekedar dapat nikmat. Kalau dapat nikmat, hari-hari kita dapat nikmat. Ya kan? Hari-hari kita dapat nikmat tidak? Dapat nikmat. Bernafas itu nikmat tidak? Nikmat. Berjalan kaki itu bisa berjalan nikmat tidak? Nikmat itu. Hidup nikmat tidak? Nikmat. Tapi itu kan hari-hari kita dapati. Itu hari-hari kita dapati. Apakah setiap ada nikmat seperti itu kita sujud? Kalau begini bahaya, sujud terus nanti. Ya kan? Tidak berdiri-berdiri nanti, sujud terus. Oleh karena itu Syekh mengatakan idza tajaddadat, kalau ada tambahan nikmat. Kalau ada tambahan nikmat. Contoh misalnya ada orang yang dia tiba-tiba diberikan rizki yang melimpah ruah oleh Allah hari ini. Tiba-tiba ada saja yang mengasih dia uang dengan jumlah yang banyak, dia bisa untuk membeli kendaraan baru misalnya. Tidak disangka-sangka. Tiba-tiba dapat rizki saja. Maka dia mendapati tambahan nikmat namanya. Biasanya nggak pernah dapat seperti ini. Ini dapat. Ini namanya tambahan nikmat. Keluar dari keumuman kebiasaan. Maka di sini sajadallah syukran lahu. Dia sujud kepada Allah untuk dalam rangka bersyukur kepada Allah. Syukur atas nikmat itu. Sujudnya bagaimana? Sujud terserah. Apakah harus berwudu? Tidak. Apakah boleh dalam keadaan tidak berwudu? Boleh. Tapi ketika dia berwudu lebih bagus. Memang seorang muslim itu dianjurkan untuk menjaga wudunya. Rasulullah itu ketika batal wudunya, wudu lagi. Batal wudunya, wudu lagi. Jadi kesehariannya itu selalu dalam keadaan suci. Nah, ini biasa kan ini. Kalau batal wudu, wudu lagi. Walaupun nggak sholat. Karena wudu itu kan bukan hanya berpahala ketika seorang mau sholat. Wudu itu sesuatu yang menggugurkan dosa. Ya, dengan bergugurannya air wudu itu turun ke bawah, berguguran pula dosa kita, kata Nabi SAW. Maka dapat tambahan nikmat sujud kita. Jadi nggak mesti dalam keadaan berwudu. Oh, berwudu dulu, saya dapat kendaraan baru, berwudu dulu baru sujud. Enggak, boleh dia lakukan tanpa berwudu. Kalau sujud sahwi dan sujud tilawah itu kan ya, sujud sahwi ada bagian dari sholatnya di situ. Demikian pula sujud tilawah itu bagian dari sholat kalau dia dalam baca Al-Quran. Ya, kalau dia di dalam sholat,
maka dia harus berwudu kalau ada kaitannya dengan salat. Tapi kalau sujud syukur ini kan nggak ada kaitannya dengan salat, maka boleh saja bagi dia untuk melakukannya tidak di dalam berwudu. Kemudian apakah harus menghadap kiblat? Jawabannya tidak. Kalau sujud sahwi ini menghadap kiblat, kalau dia bagian dari salat. Demikian pula sujud tilawah, ketika dia di dalam salat, sujud tilawahnya dalam salat, maka dia menghadap ke arah kiblat. Tapi kalau sujud syukur, ya boleh saja bagi dia untuk sujud. Apalagi orang biasanya dapat nikmat itu nggak selalu di masjid. Kalau di masjid kita tahu arah kiblat. Tapi kalau dapat nikmat di luar masjid misalnya, ya dia tidak tahu arah kiblat, ya maka dia tidak perlu untuk mencari-cari arah kiblat untuk sujud. Enggak, dia boleh sujud, ya di tempat manapun dia berada di situ. Sujud, syukuran kepada. Apa yang dibaca? Tidak ada baca. Hanya sekadar sujud dalam bentuk syukran lillah. Bersyukur untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama ya, yaitu ketika dia mendapatkan tambahan nikmat. Awin dafa'at lahu niqmah, atau indafa'at, dia baru saja tertolak, indafa'at, tertolak anhu, darinya niqmah, dari musibah. Baru tertolak dari musibah. Masuk penjara dia, keluar dari penjara setelah 10 tahun di penjara, ya, maka dia sujud di situ, tidak apa-apa. Itu sesuatu kesyukuran. Apalagi kalau dia di penjara dalam keadaan perbuatan yang tidak salah, seperti Imam Ahmad di penjara, mendekap di penjara sampai 3 generasi kepemimpinan beliau di penjara, ya, beliau di penjara. Maka tidak apa-apa ketika seorang, ya, habis tertolak dari musibah, maka dia sujud sebagai syukur Allah sudah menghilangkan musibah itu. Allah sudah menghilangkan musibah tersebut. Atau ada orang yang misalnya dia mendapati dirinya hampir celaka, hampir tertabrak misalnya, tapi Allah selamatkan, Allah tidak jadikan dia binasa, maka dia sujud. Ketika negerinya ditimpa dengan musibah, semua orang binasa kecuali hanya keluarganya dan rumahnya yang tidak hancur. Sujud. Ini namanya sujud syukur. Ini ma'asyiral muslimin a'azzakumullah, semuanya itu adalah bentuk syukran lillah, sebagai bentuk kesyukuran terhadap Allah Azza wa Jal. Jadi ini dua perkara, apakah tambahan nikmat atau dia tertolak dari musibah, maka ini semuanya dianjurkan untuk sujud syukur. Apa hukumnya? Hukumnya adalah sunnah. Sepakat para ulama bahwa dia adalah sesuatu yang disyariatkan, namun hukumnya sunnah, tidak wajib. Tidak wajib. Kalau wajib ini, menghukumi wajib itu berarti nggak dilakukan, berdosa. Kemudian poin terakhir dalam bab ini, poin 122, kata beliau, wa hukmu sujudi syukri ka sujudi tilawati. Adapun hukum sujud syukur sama seperti sujud tilawah, yaitu hukumnya hanya sunnah, atau nama lainnya masnun, atau nama lainnya adalah mandub. Ini perkara yang disyariatkan. Wallahu alam. Selesai pembahasan kita dalam permasalahan bab sujudus sahwi, ya, bab sujudus sahwi wa tilawati wa syukri. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya terkait dengan babu mufsidatis salati wa makruhatiha. Bab sesuatu yang merusak salat dan perkara-perkara yang dimakruhkan di dalam salat. Wallahu alam. Naktafi bihadzal qadar wa sallallahu wasallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.